Bab 2521. Menggunakan kelebihan kalian. Dalam pengaruh efek obat, Juan Hu hanya merasa kepalanya pusing dan saat dia memaksakan diri untuk berdiri dia merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia tidak tahu sejak kapan, sekujur tubuhnya diselimuti oleh serangga beracun yang berwarna hitam. Ada puluhan ribu ekor serangga menutupi seluruh tubuhnya. Melihat serangga beracun seukuran wijen ini dari jarak yang begitu dekat, mulut yang tajam dan mata yang terang serangga beracun itu membuat hati Juan Hu bergetar. Dia punya firasat bahwa selama dia melawan, dalam sekejap serangga beracun ini akan menembus seluruh tubuhnya. Tuan Qin, aku mengaku kalah. Juan Hu ingin menangis tapi tidak bisa menangis dan langsung mengakui kekalahannya. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Tadinya dia mengira bisa menunjukkan keahliannya dan setidaknya mampu bertarung dengan Eric Qin. Alhasil, jangankan kultivasi fase transendensi, sepertinya Reiki pun belum dikeluarkan oleh Eric Qin, dia sudah ditaklukkannya. Di dalam aula yang sunyi ini, semua orang kebingungan. Siapa sangka Juan Hu akan kalah begitu saja. Katanya ingin bertarung. Dia bahkan belum mengeluarkan jurus sudah dikalahkan oleh Eric Qin dengan pil racun dan serangga beracun. Mereka menantikan bagaimana Eric Qin menggunakan kultivasi fase transendensi untuk mengalahkan Juan Hu yang memiliki kultivasi fase penilaian. Namun, tidak disangka dia memakai cara ini. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Tanya Eric Qin. Semua orang saling memandang untuk waktu yang cukup lama, tiba-tiba seorang kultivator membuka mulutnya sambil tersenyum masam. Tuan Qin, ini menang bukan menggunakan cara yang benar. Mereka mengira Eric Qin akan bertarung menggunakan Reiki dan ilmu sihir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang mengalahkan Juan Hu itu adalah serangga beracun. Menggunakan cara rahasia seperti itu di dalam pertarungan, memang agak tidak masuk akal. Benar. Jika dalam kompetisi formal menggunakan cara ini adalah perbuatan melanggar aturan. Eric Qin hanya mengangguk tanpa menyangkal. Tapi aku ingin bertanya kepada semua orang, bagaimana jika yang kalian lawan adalah kultivasi iblis? Bagaimana jika yang kalian lawan adalah orang-orang dari aliansi darah? Untuk melawan orang ini, apakah kalian akan mengikuti aturan? Pertanyaan Eric Qin membuat semua orang terdiam. Tidak perlu, orang-orang ini melakukan hal jahat dan jika dapat menghancurkan mereka, cara apapun boleh dilakukan. Kata seseorang sambil merenung. Ketika mereka disiksa dan dipermalukan oleh sekte iblis, jangankan menggunakan pil iblis, mereka bahkan akan menggunakan kekuatan pil peledak untuk mati bersama dengan sekte iblis. Benar kalau begitu. Eric Qin mengangguk dan berkata, jadi, mengapa tidak boleh menggunakan pil racun atau serangga beracun? Yang dimaksudkan oleh ketua adalah kamu sedang menunjukkan, bagaimana kami harus melawan kultivasi iblis. Mata Tenno Zhang bersinar dan dia langsung mengerti. Benar, kalian semua adalah ahli obat dan membuat pil mujarab adalah keahlian kalian. Meninggalkan kemampuan yang kalian miliki untuk mengejar peningkatan ilmu sihir bukankah terlalu bodoh? Ini seperti pendekar pedang yang seumur hidupnya telah dihabiskan untuk memahami ilmu pedang, tapi dia tiba-tiba harus menggunakan tangannya untuk melawan orang. Bukankah itu artinya menyia-nyiakan ilmu sendiri? Aku tidak mengatakan bahwa ilmu sihir tidak penting, tetapi karena kalian bukan ingin bertanding, melainkan bertarung untuk hidup dan mati dan melawan kultivasi iblis, kalian masih ingin mempertimbangkan untuk bersikap jujur dan taat pada aturan. Tentu saja mengeluarkan kekuatan terbaikmu adalah untuk menutupi kekuranganmu. Setelah Eric Qin selesai berbicara, suasana di aula tiba-tiba menjadi hening. Mata semua orang terbuka lebar dan mereka sedikit tercengang. Benar, mereka sungguh bodoh. Mereka telah membatasi diri dengan pemikiran biasa.
Siapa bilang pertarungan antar kultivator hanya bisa mengandalkan ilmu sihir atau kekuatan Reiki? Pertarungan juga harus mengandalkan dan memahami ilmu dewa, sumber energi dan bahkan jurus Taoisme. Mereka adalah ahli obat yang telah dipaksa untuk membuat berbagai pil iblis dan pil racun selama ribuan tahun. Inilah keahlian mereka. Seperti seekor naga iblis yang tidak menggunakan kekuatannya yang kuat, tetapi malah mati-matian beradu kelenturan dengan serangga. Bukankah ini sama dengan melakukan hal bodoh? Jika mereka melawan kultivator biasa dengan melemparkan kabut beracun dan pil iblis, maka ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Tapi pembentukan aliansi ini adalah untuk menghadapi kultivasi iblis. Untuk apa mereka berpikir terlalu banyak? Tentu saja mereka harus menggunakan segala cara yang kejam. Kata-kata Eric Kin langsung membuka pikiran semua orang. Awalnya semua orang pada bingung, tetapi setelah berpikir yang keras, mereka semua bersemangat dan ingin menepuk dahi mereka sendiri. Apa yang dikatakan Eric Kin sebenarnya teori yang sangat sederhana, tetapi tidak terpikirkan oleh mereka. Terkadang pengamat dapat melihat situasi dengan lebih baik. Semua orang hanya menyadari bahwa kultivasi mereka tidak cukup dan mati-matian berusaha untuk meningkatkan kultivasi mereka, tetapi mereka lupa untuk menunjukkan kelebihan mereka. Ketua, kedepannya kami akan mencoba menggunakan semua jenis pil iblis dan pil racun untuk bertarung. Tenno Zhang berkata dengan gembira. Itu masih tidak cukup. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Meski pil mujarab dapat digunakan, tetapi itu hanya bisa melemahkan musuh dan kurang kuat, jadi perlu juga serangga beracun, seperti yang baru saja aku tunjukkan. Ketua akan mengajari kami cara memelihara serangga beracun. Tenno Zhang sedikit bersemangat. Saat Eric Kin melepaskan Sky Eater barusan, dia melihatnya. Makhluk kecil ini sangat tajam dan langsung merobek perisai Reiki Juan Hu dan merambat di seluruh tubuhnya. Iya, makhluk ini disebut Sky Eater. Meskipun kekuatannya secara individu terbatas, tetapi jika dikumpulkan, kekuatannya akan berlipat ganda. Eric Kin mengangguk. Coba kalian pikirkan, jika kedepannya kalian yang berjumlah ratusan orang masing-masing melepaskan 100.000 Sky Eaters, kultivator fase penilaian mana yang berani melawan kalian? Ini juga merupakan cara terbaik bagi Eric Kin untuk segera meningkatkan kekuatan Tenno Zhang dan yang lainnya. Di dalam gua di Sungai Fenyan, dia telah melihat sendiri ketika serangga api bersatu dapat menimbulkan kekuatan yang mengintimidasi. Sejak saat itu, Eric Kin pun terpikirkan akan hal ini. Jika serangga api bisa, Sky Eater juga bisa melakukan hal yang sama dan bahkan mungkin lebih kuat dari serangga api. Lagi pula, Sky Eater lebih mudah untuk dipelihara, selama sumber dayanya cukup, ia dapat tumbuh dalam beberapa hari. Eric Kin berencana hanya mengajari semua orang cara pemeliharaan Sky Eater yang biasa. Koin roh dan darah iblis monster adalah yang paling mudah ditemukan di lautan tak berujung ini dan sangat mudah untuk diperbanyak dalam skala besar. Mengenai cara pemeliharaan Sky Eater yang lebih baik, Eric Kin hanya bermaksud memberitahukannya kepada Tenno Zhang. Tenno Zhang adalah guru Kuart Lu dan juga berasal dari dinasti Raja Qin. Dia juga orang yang telah lama dia amati dan memiliki karakter serta kemampuan yang layak untuk dipercaya. Untuk saat ini, Tenno Zhang yang akan melatih Sky Eater. Jika kedepannya ada orang dari aliansi yang menunjukkan keahlian yang luar biasa, cara ini juga dapat digunakan sebagai penghargaan dan dapat diwariskan. Tentu saja, untuk sementara Eric Kin tidak bermaksud memberitahu siapapun tentang cara pemeliharaan Sky Eater. Ini adalah salah satu rahasianya sendiri. Tidak boleh sembarangan diberitahukan kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan Eric Kin, mata semua orang seolah memancarkan cahaya keemasan. Dengan sekali melambaikan tangan, lebih dari 100 juta serangga beracun memenuhi langit. Adegan itu benar-benar menakjubkan. Setelah itu,
Erikin mengeluarkan beberapa anak Sky Eater dan menjelaskan cara memberi makan dan cara pemeliharaannya. Semua orang juga mendengarkannya dengan sangat seksama dan masing-masing dari mereka menerima beberapa anak Sky Eater. Adapun koin roh dan iblis monster yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, yang mereka miliki tidak bisa dikatakan terlalu banyak. Beberapa hari ini mereka pergi ke laut untuk membunuh iblis monster. Semua orang mengumpulkan banyak tulang dan darah iblis monster. Mengenai koin roh, beberapa hari sebelumnya mereka telah menghancurkan aliansi darah, jadi mereka juga tidak kekurangan. Bersambung.